Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, hiduplah sebuah keluarga kucing yang bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggir desa bersama dengan pemiliknya. Seorang nenek yang baik hati bernama Nenek Rose. Di antara kucing-kucing itu, ada seorang kucing kecil yang penuh dengan rasa penasaran dan keingintahuan yang bernama Milo. Milo adalah kucing kecil yang selalu ingin tahu tentang dunia luar. Setiap hari, dia akan duduk di depan jendela dan memandangi pemandangan di luar dengan mata yang penuh keingintahuan. Dia ingin tahu apa yang terjadi di luar desa mereka. Di dalam hutan yang lebat yang terbentang di seberang jalan. Suatu hari, ketika Milo sedang duduk di depan jendela, dia melihat seekor burung kecil yang terbang bebas di langit biru. Matanya berbinar-binar melihat kebebasan burung itu, dan hatinya terpikat oleh keindahan alam yang luas di sekitarnya. Mengapa aku hanya bisa duduk di sini dan melihat dunia dari balik jendela? Gumam Milo dalam hati. Apa yang akan aku temukan di luar sana? Aku ingin tahu. Milo pun memutuskan untuk pergi menjelajahi dunia luar. Dia berlari ke arah Nenek Rose yang sedang duduk di beranda rumah. Nenek Rose, aku ingin menjelajahi dunia luar, ucap Milo dengan bersemangat. Nenek Rose terkejut mendengarnya. Oh, Milo sayang. Dunia luar bisa menjadi tempat yang berbahaya untuk seekor kucing kecil seperti kamu. Tetapi Milo tidak tergoyahkan oleh peringatan Nenek Rose. Dia yakin bahwa petualangan di luar sana menunggunya. Dengan penuh semangat, dia meninggalkan rumah dan memulai perjalanan petualangannya. Milo menjelajahi setiap sudut desa, menelusuri setiap gang dan jalan kecil. Dia bertemu dengan berbagai macam hewan di sepanjang jalan, seperti kelinci gemuk, tupai lincah, dan burung camar yang riang. Namun, semakin jauh Milo menjelajahi, semakin gelap dan menakutkan hutan itu terasa. Pohon-pohon yang tinggi menjulang di atasnya, dan suara angin yang meniup membuatnya merasa cemas. Tapi Milo terus maju, mengatasi ketakutannya dengan keingintahuan yang menggebu-gebu. Tiba-tiba, di tengah hutan, Milo bertemu dengan seekor rubah besar yang sedang tidur di bawah pohon. Dia tahu bahwa rubah adalah hewan yang cerdik dan licik. Tetapi rasa penasaran Milo membuatnya ingin mendekati rubah itu. Mengapa kucing kecil seperti kamu berani berjalan sendirian di hutan yang berbahaya ini? Tanya rubah dengan suara menggeram. Milo menjawab dengan penuh keberanian. Aku ingin menjelajahi dunia luar dan melihat apa yang ada di sana. Rubah itu terkekeh. Ah, kau terlalu berani untuk ukuran kucing kecil, katanya. Tetapi hati-hati, dunia luar bisa menjadi tempat yang berbahaya bagi hewan yang tidak waspada. Mendengar peringatan rubah, Milo mulai merasa ragu. Tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia ingin melanjutkan petualangannya dan menemukan keajaiban dunia luar. Milo terus berjalan melalui hutan, menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Dia bertemu dengan sungai yang deras, tebing yang curam, dan binatang buas yang mengancam. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus maju, dengan harapan akan menemukan sesuatu yang menakjubkan di ujung perjalanan. Akhirnya, setelah berhari-hari menjelajahi hutan, Milo tiba di tepi sebuah danau yang indah. Airnya berkilauan di bawah sinar matahari, dan pepohonan hijau memancarkan aroma yang segar. Milo merasa seperti menemukan surga di bumi. Di tepi danau, dia bertemu dengan seekor burung hantu tua yang bijaksana yang duduk di atas dahan pohon. Siapa namamu? Kucing kecil, tanya burung hantu dengan suara yang lembut. Aku adalah Milo, dan aku datang dari desa di seberang hutan, jawab Milo dengan bangga. Aku ingin menjelajahi dunia luar dan melihat keajaiban yang ada di dalamnya. Burung hantu itu tersenyum. kau memiliki semangat petualang yang luar biasa, Milo. Tetapi ingatlah, petualangan bukanlah tentang menemukan tempat-tempat baru, tetapi tentang menemukan dirimu sendiri di sepanjang perjalanan itu. Milo merenungkan kata-kata burung hantu itu. Dia menyadari bahwa petualangan yang sebenarnya adalah tentang menemukan siapa dirinya dan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh dengan kebijaksanaan yang baru, Milo kembali ke desa dengan cerita petualangannya yang menakjubkan. Dia belajar bahwa keberanian dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai impian kita, dan bahwa keajaiban dunia luar menunggu untuk ditemukan oleh siapapun yang berani mencari. Dan sejak saat itu, Milo menjadi legenda di desa mereka, dan setiap hewan di sana mengagumi keberaniannya dan semangat petualangannya yang tak pernah padam. Dari kisah petualangan Milo, kita belajar bahwa terkadang kita harus keluar dari zona nyaman kita dan menjelajahi dunia luar untuk menemukan keajaiban yang menakjubkan di sekitar kita. Setelah kembali ke desa,
Milo merasa seperti memiliki pengetahuan yang baru dan lebih dalam tentang dunia di sekelilingnya. Dia mulai melihat segala sesuatu dengan mata yang lebih terbuka dan merasa lebih bersyukur atas kehidupan yang dia miliki. Milo pun mulai berbagi kisah petualangannya dengan kucing-kucing lain di desa. Mereka duduk di sekitar Milo dengan penuh kagum, mendengarkan setiap detail dari petualangan yang luar biasa itu. Milo berbagi pelajaran yang dia pelajari di sepanjang perjalanan dan menyemangati teman-temannya untuk mengikuti impian mereka sendiri. Tidak lama kemudian, kabar tentang petualangan Milo menyebar ke desa-desa tetangga. Hewan-hewan dari tempat-tempat jauh datang untuk mendengarkan kisah Milo, dan mereka semua terinspirasi oleh semangat petualangannya. Milo menjadi simbol harapan dan keberanian bagi semua hewan di sekitarnya. Namun, di tengah kegembiraan yang merayakan petualangan Milo, dia tidak lupa akan keluarganya di rumah. Dia kembali ke rumah Nenek Rose dengan cerita baru dan semangat yang menggebu-gebu. Nenek Rose sangat bahagia melihat Milo kembali dengan selamat dan sukses setelah menjelajahi dunia luar. Milo tersenyum bahagia mendengar kata-kata Nenek Rose. Dia tahu bahwa petualangan itu telah mengubahnya menjadi kucing yang lebih baik. Dan dia akan selalu bersyukur atas dukungan dan cinta yang diberikan Nenek Rose kepadanya.